Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kita tidak asing lagi mengenai tabel. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel di Microsoft PowerPoint. Tabel yang bisa dihasilkan di Microsoft PowerPoint contohnya seperti berikut ini. Namun sebelum membuat tabel, terlebih dahulu ada baiknya kita mengenal anatomi tabel. Header adalah judul kolom, yakni nomor, nama ekstrakurikuler, dan juga peminat. Yang kedua adalah kolom. Kolom merupakan baris vertikal yang membangun suatu tabel. Jadi di area warna biru ini, di sini berarti ada 3 kolom. Kolom nomor, kolom ekstrakurikuler, dan juga kolom peminat. Lalu, berikutnya adalah baris atau row. Baris merupakan komponen horizontal dari suatu tabel. Dan di contoh tabel ini ada 7 baris. Baris yang pertama yaitu nomor ekstrakurikuler, peminat. Baris nomor 2, 1, bulu tangkis, dan 14. Dan seterusnya. Lalu sel, yaitu satu kotak yang kita seleksi, ini namanya sel. Kalau kita menyeleksi beberapa kotak, namanya range. Baik, langsung saja kita buat tabelnya. Kita buat slide baru, klik new slide. Kemudian cara membuat tabel ada 2 cara. Yang pertama, klik insert, kemudian table. Lalu di sini ada kotak. Pertama kita menentukan terlebih dahulu berapa kolom yang mau kita buat. Misalnya kita mau membuat 6. Berarti seleksi 6 kotak teratas ke kanan. Kemudian baru kita menentukan tabelnya. Misalnya kita ingin membuat 3 baris, berarti ada 6 kali 3, 6 kolom 3 baris, lalu klik. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, klik insert, klik table, insert table. Lalu secara spesifik kita masukkan berapa jumlah kolomnya, misalnya 3. Kemudian row atau barisnya misalkan 6. Jika sudah, klik OK. Hasilnya seperti ini. Kita akan gunakan contoh yang di atas. Kali ini kita akan membuat tabel penjualan. Kita isikan, misalkan ini nomor, lalu nama barang. Kita akan membuat tabel penjualan barang mulai Januari sampai Juni. Di sebelah kanan kita isikan bulan mulai dari Januari, Februari, Maret, April. Kita butuh tambahan kolom untuk Mei dan juga Juni. Berarti kita harus menambahkan kolom baru. Misalkan pointer saya letakkan di kolom April. Kemudian untuk menambahkan, klik layout. Kemudian insert right. Insert right fungsinya menambahkan kolom di sebelah kanan sel yang sedang kita seleksi atau sedang kita aktif. Maka akan tambah kolom di sebelah kanan. Misalkan saya geser lagi ke April, kalau saya klik insert left, berarti kolom baru akan ditambahkan di sebelah kiri kolom April. Untuk menghapus, kita seleksi kolom yang kita ingin hapus, misalnya di sini.
kita cukup meletakkan pointer di salah satu kolom yang mau kita hapus, di salah satu sel maksud saya, di salah satu sel dari kolom yang kita hapus, misalnya di sini, klik delete, lalu klik delete kolom. Kita juga bisa menambahkan kolom dengan cara klik kanan, lalu di sini ada insert, lalu insert column to the right. Tambahkan satu lagi. Kelebihan satu kita hapus, delete kolom. Untuk menggeser dari tabel, arahkan pointer pada garis outline tabel. Jadi di sisi pinggir dari tabel, pointer akan menjadi tanda panah 4 arah seperti ini. Klik dan tahan lalu geser. Untuk membesarkan ukuran atau mengecilkan ukuran dari tabel, kalau kita mengubah dari node sebelah kanan atau kiri, berarti kita memanjangkan atau memendekkan lebar dari tabel. Kalau menggunakan node yang atas untuk mengatur tinggi dari tabel, kemudian untuk sudut ini mengganti dari dua arah, dari panjangnya atau lebarnya. Kita coba gunakan node yang ada di sudut, kita lebarkan. Kemudian lebar kolom juga bisa kita atur, letakkan pointer pada salah satu garis kanan dari kolom di sini sehingga pointer tampilannya seperti ini, baru kita geser. Kita atur segini untuk nomor. Kemudian nama barang agak panjang. Lalu perhatikan, kita akan buat Januari, Februari sampai Juni ini memiliki lebar kolom yang sama. Kalau kita mengatur secara manual, itu akan susah bagi kita untuk memperoleh presisi ukuran yang sama. Caranya, kita blok terlebih dahulu, Januari sampai Juni, arahkan pointer pada bagian atas tabel sehingga menjadi panah ke bawah seperti ini. Kemudian klik dan tahan, geser ke kanan, lalu pada layout, klik distribute columns. Maka sekarang lebar dari bulan ini sama lebar kolomnya. Kemudian kita isikan itemnya. Kita masih membutuhkan tambahan baris. Pada layout, klik insert below. Ini untuk menambahkan baris di sebelah bawah sel yang kita seleksi. Misalnya ini nomor 4. Kita juga bisa menambahkan baris di atas sel yang kita seleksi saat ini. Berarti klik insert above. Maka baris baru ditambahkan di atas sel yang kita seleksi tadi. Untuk menghapus, kita menggunakan fasilitas delete. Kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, kolom ini mau kita hapus. Tempatkan saja pointer di salah satu sel. Klik delete, lalu delete rows. Berikutnya, perhatikan pada header, teksnya berada di atas kiri. Mau kita buat rata tengah. Untuk rata tengah horizontalnya, kita blok. Lalu di sini, klik center. Sudah rata tengah secara horizontal, namun secara vertikal akan kita buat rata ke tengah karena ini posisinya di atas. Blok lagi, kemudian pilih center vertically. Hasilnya seperti ini, teks kita sudah berada di tengah-tengah secara vertikal pada kolom atau sel. Kita perbesar ukuran dari teksnya. Lalu kita rapikan agar jangan terlalu tinggi.
seperti ini. Kemudian kita ingin menambahkan satu header lagi di atas. Kita akan menambahkan header baru untuk memberikan keterangan bahwa ini adalah bulan. Berarti kita perlu menambahkan row di atas. Berarti klik kanan, insert row above. Seperti ini. Headernya secara otomatis akan pindah ke atas. Jadi area biru tua ini yang secara default adalah header pindah ke bagian atas. Tidak masalah karena ini nanti kita bisa format lagi. Kita akan gabungkan range ini atau cell ini. Kita akan menjadikan satu kumpulan sel di sini menjadi satu sel, lalu kita beri nama bulan. Caranya klik layout, kemudian merge cells. Sel kita sekarang sudah menjadi satu. Dari yang tadinya 6 sel menjadi satu sel. Kita isi dengan bulan. Kemudian untuk nomor dan barang, kita akan menjadikan satu row-nya. Kita mulai dari nama barang dulu, seleksi nama barang dan sel kosong di atasnya, kemudian klik merge cells. Untuk mengembalikan lagi, misalkan kita sudah punya sel yang sudah di merge, klik split cell. Kalau kita mau mengembalikan seperti tadi, berarti kolomnya itu ada satu dan row-nya tadi ada dua. Oke, seperti ini. Saya undo. Kemudian nomor, kita merge juga. Berikutnya kita akan mewarnai header kita dengan warna lain. Seleksi mulai dari nomor sampai bulan Juni di sini. Kemudian klik design. Lalu di shading ini, pilih warna yang kita inginkan. Misalnya merah. Untuk bulan saya tebalkan dan saya ganti warna putih terlebih dahulu. Selain kita bisa mengganti warna manual, kita juga bisa mengganti warna berdasarkan template yang sudah ada. Seleksi tabel, kemudian ke desain. Lalu di sini ada table style. Klik more. Ada beragam template yang bisa kita gunakan. Misalnya tabel dengan warna selang-seling putih berwarna seperti ini misalnya, atau ini. Untuk Januari sampai Juni ternyata kolom ini tidak dianggap sebagai header, sehingga pewarnaan header hanya pada nomor, nama barang, dan juga bulan. Untuk Januari sampai Juni ini kita perlu melakukan penyesuaian dengan manual, ini mewarnai sendiri melalui desain. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mencoba. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.